Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله من يشاء ويحفظ الكتاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sedang sholat tarawih dan isya berjamaah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas alhamdulillah malam hari ini kita berikan kesehatan zahir batin bila tidak bisa melaksanakan sholat isya berjamaah insyaallah dan diteruskan atau dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima. Salawat dan salam semoga selalu berjumpa kita itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang sahabat kita selalu umat yang mudah selalu istiqomah jalankan Allah dan Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadah puasa itu yaitu ibadah sirriyah. Ibadah abstrak yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Ibadah puasa melahirkan yaitu keikhlasan dalam segala amal. Imam Ghazali menjelaskan di dalam ihya-nya, an-nasu nuyamun kullun nas nuyamun ilal alimun wal alimuna mauta. Saya ulangi, kullun nas mauta illal alimun. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya manusia itu mati terkecuali orang alim. Wal alimuna muqtaruna. Orang alim masih bisa tertipu mengamalkan ilmunya, kan pengen dilihat orang, pengen dipandang orang, pengen disebut ustaz. Itu ada aja sifat ria. Illal mukhlisuna, terkecuali orang yang ikhlas dalam segala hal. Oleh karena itu puasa melahirkan ibadah sirriyah, ikhlas dalam segala amal. Kita melaksanakan puasa, sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah lainnya, sedekah itu hanya tujuannya karena Allah. Kalau kita tujuan karena Allah, semata-mata apapun yang kita laksanakan, Allah perintahkan kita tujuannya tidak lain hanya karena Allah. Ada istilah, nanam padi pasti akan tumbuh rumput, tapi nanam rumput jangan mimpi akan tumbuh padi. Artinya kalau segala sesuatu kita karena Allah ikhlas, insya Allah apapun
keinginan kita, kalau kita mencari ridha Allah, mencari keikhlasan, segala sesuatu akan tercapai. Saya mau cerita, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau cerita. Ini ada kaitan dengan ikhlas atau ridho dalam segala amal. Dulu ada seorang raja mengadakan sayembara ke seluruh pojok pelosok. Dalam sayembara itu kepada seluruh rakyatnya, siapapun apapun keinginannya akan dikabulkan itu oleh raja. Singkatnya, akhirnya mendengar sayembara itu, rakyat pada datang ke istana raja. Mau kendaraan dikasih, mau apartemen, itu tempat di mana pun ada dikasih. Semuanya itu orang berduyun-duyun, yang ngambil uangnya, minta uangnya dikasih, minta tempat, minta apartemen, minta kendaraan, semuanya. Di luar istana itu kekayaan raja sampai habis, tinggal di lingkungan istana. Sampai habis, orang tidak ada yang datang lagi. Tiba-tiba terakhir ada nenek-nenek datang, tertatih-tatih pakai tongkat. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa nek, kata raja. Ini katanya di sini ada sayembara, apapun itu keinginan rakyat, apapun permintaannya akan dikabulkan. Iya nek, duduk, silahkan duduk, berbincang-bincang. Gini raja, saya tidak mau kendaraan, tidak mau uang, tidak mau istana. Saya seorang janda, saya mau dinikah sama raja, itulah permintaan saya. Raja mengulang sejenak. Udah kadang ngomong. Singkatnya, akhirnya itu nenek-nenek dinikah. Sebab apa? Tadi apapun permintaan rakyat akan aku kabulkan. Itu nenek-nenek tidak mau tidak mau kendaraan, tidak mau uang, tidak mau tempat. Hanya permintaan saya pengen dinikah sama raja. Singkatnya dinikah, akhirnya si nenek itu jadi permaisuri raja. Akhirnya menikah dengan raja, duduk dia ada di istana, di lingkungan raja, apapun yang diinginkan oleh itu nenek-nenek dikabulkan oleh raja. Itu ya. Itu contohnya, kalau kita itu apapun beramal kita tujuannya karena Allah, apapun keinginan kita, insya Allah akan Allah kabulkan. Seperti itu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kan sifat pengasih. Siapapun dikasih. Mau sholat, mau gak sholat, mau muslim, non-muslim, itu dikasih. Istilah tidak pilih kasih, itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim sifat penyayang. Semua orang dikasih, tapi belum tentu disayang. Tapi kalau sudah disayang, insya Allah dikasih. Jadi sekali lagi, semua orang pasti dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau sudah disayang, insya Allah dikasih. Inilah contohnya seperti nenek-nenek sayembara, tidak mau harta kekayaan, tidak mau uang, tidak mau itu apartemen, hanya satu, saya permintaan ingin dinikah oleh raja. Akhirnya rajanya dapat, seluruh itu istana jadi permaisuri, apapun keinginan nenek-nenek dikabulkan oleh raja. Itulah orang itu. Kalau kita itu dalam ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita semata-mata karena Allah, apapun keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, puasa melahirkan itu ikhlas. Tadi karena Imam Ghazali
semua orang mati terkecuali orang yang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia masih dianggap tidur terkecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya masih banyak yang tertipu terkecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam suasana nuansa Ramadan ini, begitu, lahirkanlah atau dalam diri kita yaitu sifat mudah-mudahan kita bisa puasa itu menimbulkan sifat keikhlasan dalam segala amal. Dalam satu doa, Allahumma rzuqnal ikhlas fi jamil a'mali wal qabul. Ya Allah, karuniakan kepada kami keikhlasan dan diterimanya segala amal. Oleh karena itu mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan ibadah kita, baik ibadah sunnah, baik ibadah wajib, sodakohnya, pemikirannya, kita untuk memakmurkan masjid, mudah-mudahan oleh Allah dibalas, oleh Allah dibalas oleh amal yang setimpal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.